Musik dan pikiran. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa yang Allah inginkan melalui musik. Dan bagaimana Allah menginginkan musik itu boleh memberikan manfaat bagi umat-umatnya ketika mereka sementara mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kita akan melihat ternyata musik itu sangat penting. Musik itu adalah pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Bagian yang kedua, kita akan melihat kalau begitu, mana musik yang baik. Apakah semua musik kalau dia semua menggunakan kata Yesus itu sudah otomatis jadi bagus? Nah, kita akan melihatnya pada pagi hari ini. Musik dan pikiran, ini dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah peran musik, khususnya di dalam keseharian kita. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita akan memilih musik. Untuk bagian yang pertama, kita akan melihat beberapa cerita dari Alkitab. Dan bagaimana musik memainkan peran yang luar biasa di dalam cerita tersebut. Dan tadi malam kita sudah lihat bahwa pengalaman-pengalaman yang ada di dalam Alkitab hendaknya menjadi pengalaman siapa? Kita. Jadi itulah sebabnya Allah menulis begitu banyak cerita yang akan menyentuh setiap bagian kehidupan kita masing-masing. Karena cerita itu, salah satu dari cerita itu, atau bahkan kisah yang panjang di dalam cerita tersebut, seperti dengan yang saya alami. Mari kita lihat yang pertama. Ya, mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Oh, ini sudah ada. Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Kata bahasa Inggris meditate, meditasikan itu. Renungkanlah hal-hal tersebut. Dan Alkitab berkata di dalam Mazmur 1 ayat 2, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya coba pelajari, apa maksudnya merenungkan siang dan malam? Apakah itu berarti saya duduk seharian, siang dan malam, kemudian membaca dan berpikir? Enggak, tidak seperti itu. Kata merenungkan di dalam Mazmur 1 ayat 2, itu adalah memikirkan, menyimpannya di dalam pikiran kita, kemudian mengucapkan hal tersebut, membiarkan hal itu mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Itu makna dari kata merenungkan. Jadi itu bukan duduk seharian dan berpikir, tidak. Tetapi itu bertindak, berlakukan aktivitas kita, tapi membiarkan pikiran tersebut mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sepanjang hari tersebut. Mari kita lihat beberapa cerita. Cerita yang pertama, ada yang bisa tebak cerita apa ini? Daud dan Saul. Masih ingat ketika Saul dirasuk oleh roh jahat? Apa yang dilakukan? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Daud datang, dan apa yang Daud lakukan? Daud memainkan musiknya, dan apa yang terjadi ketika Daud memainkan alat musiknya, dan Daud, buku Roh Nubuat berkata Daud menyanyikan lagu-lagu pujian. Apa yang terjadi? Roh jahat yang menguasai pikiran Saul meninggalkan dia, dan Saul menjadi tenang. Oke, mari kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Lagu adalah senjata yang selalu bisa kita gunakan melawan keputusasaan. Saat kita membuka hati terhadap sinar kehadiran Juru Selamat, kita akan mendapatkan kesehatan dan berkat-Nya. Dalam kutipan ini berkata lagu itu seperti apa? Senjata melawan apa? Keputusasaan. Jadi, masih ingat pembahasan pertama kemarin ya? Ketika seseorang membuat kita sangat kecewa, yang membuat kita kecewa bukan orang tersebut tetapi pikiran kita. Kalau begitu bagaimana kita menyembuhkan, bagaimana kita
menguasai pikiran kita kembali. Lagu itu dapat kita gunakan untuk melawan keputusasaan kita. Ketika kita bersedih karena hari ini tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Ketika nilai tidak seperti yang saya harapkan. Ketika pekerjaan saya bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Lagu dapat kita gunakan. Lagu seperti apa? Lagu yang memiliki sinar kehadiran juru selamat. Mengapa? Melalui lagu tersebut kita mendapatkan dua hal. Apa yang pertama? Kesehatan, dan yang kedua, berkatnya. Mari saya ingin selalu kita melihat koin dari dua sisi. Kalau ada koin, di sebelah ada angka, di sebelah ada gambar kepala. Itu. Jadi kalau lagu itu bisa membawa berkat, bisa membawa kesehatan, maka sebaliknya juga berlaku. Bahwa lagu itu bisa, apa lawan kesehatan? Membuat kita sakit. Apa lawan berkat? Menjadi kutuk. Jadi jika lagu itu bisa digunakan oleh Allah untuk menjadi berkat dan membawa kesehatan, maka setan dapat menggunakan lagu untuk membawa penyakit, menyebabkan kehancuran, dan lagu tersebut juga dapat menyebabkan kutuk bagi kita. Kalau lagu dapat mengubah Saul yang putus asa, yang dirasuk setan menjadi seorang yang memiliki pikiran yang baik, maka lagu dapat digunakan oleh setan untuk mengubah orang yang pikirannya baik dikuasai roh jahat. Setuju? Yes. Next. Masih ingat cerita apa ini? Ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Ketika Paulus dan Silas normalnya orang biasa, saya berbuat baik untuk Tuhan, kenapa saya harus menderita? Normalnya, defaultnya ketika terjadi ini biasanya kita akan menggerutu. Biasanya kita akan mengeluh. Biasanya kita akan mempersalahkan orang lain. Dapat saja Paulus dan Silas bilang, Tuhan bilang torang mesti datang di sini. Nah, lihat, torang sudah datang di sini, akhirnya kita masuk penjara. Harusnya lebih baik saya tinggal dan tidak datang ke sini. Tetapi ketika mereka datang di situ, pada saat dimana seharusnya kita merasa normal untuk menggerutu, normal untuk merasakan putus asa, yang mereka lakukan adalah mereka menyanyikan puji-pujian. Dan ternyata masalah yang mereka nikmat, masalah yang mereka alami malam hari itu menjadi berkat bagi kepala penjara, bukan? Mengapa? Kepala penjara dan seisi rumahnya menyerahkan diri mereka kepada Kristus. Bagaimana caranya? Melalui penderitaan Paulus dan Silas. Mari kita lihat kutipan ini. Sama-sama, 2, 3. Musik jika digunakan dengan benar, itu adalah anugerah berharga dari Tuhan yang dirancang untuk mengangkat pikiran ke tema yang tinggi dan mulia, untuk menginspirasi dan mengangkat jiwa. Jadi ketika sepertinya hal tidak terjadi seperti yang saya harapkan, saya melakukan yang benar, tapi kenapa situasi berbalik melawan saya? Pikiran saya sepertinya ditarik dari Allah kepada hal-hal yang dapat membuat saya berdosa kepada Tuhan ketika saya mengeluh dan seterusnya. Musik dapat digunakan oleh Allah untuk menginspirasi dan mengangkat jiwa. Jadi ketika hari kita sepertinya tidak berjalan dengan baik, the best music, the best thing that we can do, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencari lagu yang dapat mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, 2 Tawarik 20 ayat 22. Pendek cerita, orang Israel sekarang akan menghadapi bangsa yang banyak di pegunungan Seir untuk menghadapi mereka. Kemudian Yosafat panggil, apa yang kita mesti lakukan? Dan kemudian seseorang dipenuhi roh Allah dan bilang, enggak, maju saja, Tuhan akan berikan kemenangan. Dan kemudian Yosafat mengatur pasukannya untuk berperang. Bukannya tentara yang di depan, yang berada di barisan paling depan adalah para penyanyi. Sesuatu yang tidak normal. Nah, kemudian ketika mereka berjalan, maka ini imam-imam
mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dan apa yang terjadi? Ketika ada bahaya yang begitu besar di depan dan umat-umat Allah menyanyikan lagu pujian, yang terjadi adalah Allah melakukan penghadangan. Sehingga musuh-musuh mereka terpukul kalah. Ada saatnya kita tahu bahwa hari ini ada masalah besar yang akan menghadang kita. Ada kalanya kita tahu bahwa hari ini ada satu hal yang sementara mengintai kita, ada masalah besar, ada tantangan yang besar, dan saya tidak berdaya. Yang kita dapat lakukan adalah mengangkat pujian kepada Allah, gantinya meratapi kemalangan yang akan kita hadapi. Dan apa yang terjadi? Allah melakukan hal yang tidak mereka pikirkan sama sekali. Dan kemudian pena inspirasi Ellen White memberikan kutipan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran rohani yang dapat kita ambil berdasarkan kisah tersebut. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidakkah Anda berpikir bahwa jika lebih banyak hal ini dilakukan sekarang, stop. Hal apa itu tadi? Menyanyikan lagu pujian bukan meratapi nasib. Mengangkat pujian kepada Allah bukannya mengeluh terhadap apa yang akan kita hadapi. Dan jika hal ini lebih banyak dilakukan, jika lebih banyak pujian diangkat kepada Allah, jika hati diisi dengan lagu yang benar, maka kita lanjutkan. Harapan, keberanian, dan iman kita akan bangkit kembali. Lanjut. Bukankah tangan para prajurit yang membela kebenaran akan dikuatkan? Lanjut. Jika ada lebih banyak pujian kepada Allah dan jauh lebih sedikit ratapan kesedihan yang menyedihkan. Yes. Berapa banyak dari kita yang ketika kita menghadapi hari kita ingin kalah? Nggak ada? Puji Tuhan. Allah tidak menginginkan kita mengalami kekalahan. Allah ingin kita melewati peperangan tapi bukan dikalahkan, tetapi mengalami kemenangan melalui peperangan. Dan untuk supaya kita boleh mengalami lebih banyak kemenangan, apa yang dikatakan? Lebih banyak pujian kepada Tuhan dan jauh lebih sedikit ratapan kesedihan yang menyedihkan. Next, yang terakhir. Jadi yang pertama, musik adalah, masih ingat dalam cerita Saul, musik itu adalah senjata untuk melawan keputusasaan. Yang kedua, di cerita Paulus dan Silas, musik itu menginspirasi, mengangkat pikiran kita kepada Allah ketika situasi tidak memungkinkan. Dan ternyata tindakan kita pada saat situasi tidak membuktikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang yang di penjara mendengarkan ini tidak masuk akal, harusnya di penjara itu memaki dan seterusnya. Tapi kok mereka menyanyi? Yang ketiga, cerita tadi, musik itu akan dapat memberikan kita, membangkitkan harapan, memberikan keberanian, dan menguatkan iman kita. Nah, mari kita lihat. Kita akan masuk ke bagian yang kedua dalam beberapa menit ke depan. Kolose 3 ayat 16. Siap? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, saya ingin memberikan terjemahan yang lain. Lihat, Alkitab itu luar biasa. Bukan berarti Alkitab itu dirubah-rubah perkataannya. Bukan berarti Alkitab itu kok beda versi dan seterusnya. Tidak. Alkitab itu memiliki bahasa asli, tetapi bahasa aslinya itu syarat dengan makna sehingga dapat diterjemahkan dengan cara yang berbeda, dan cara yang berbeda tersebut menambah kaya makna dari ayat tersebut.
Nah, mari saya tunjukkan satu terjemahan lain yang bisa menambah kaya arti dari ayat ini. Kita lihat di sini. Ini versi TSI. Ini dari Amplified Classic. Dia bilang begini. Coba perhatikan. Biarlah ajaran Kristus terus memimpin kehidupanmu dan bertumbuh dengan subur dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan hikmat. Jadi Allah menginginkan perkataan Kristus akan senantiasa berada di dalam hati kita, menuntun hidup kita. By the way, perkataan Kristus itu adalah kehidupan Kristus itu sendiri. Jadi Allah ingin mengisi hidup kita dengan kehidupan Kristus. Nah, kita lanjut. Salah satu cara untuk melakukan hal itu, apa ini hal itu? Yang mana hal itu? Ajaran Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Kehidupan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah, kita baca sama-sama. Dengan menyanyikan lagu-lagu dari kitab Mazmur maupun lagu rohani yang lain. Jadi apa maksud Allah kita menyanyikan lagu-lagu pujian? Supaya ajaran Kristus ada di mana? Dalam hati kita. Dan ajaran Kristus adalah kehidupan Kristus itu sendiri. Jadi supaya hidup kita diisi dengan kehidupan Kristus, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah apa? Menyanyikan lagu-lagu. Jadi pertanyaan, dari cerita-cerita tadi, lagu itu tidak penting, benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar adalah? Penting. Sangat penting. Lagu itu menolong kita ketika kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Lagu itu memberikan kita keberanian, memberikan kita iman ketika ada masalah besar yang sementara. Kita tahu besok kita akan bertemu dengan seseorang, kita akan membahas masalah yang luar biasa beratnya. Gantinya meratapi nasib. Ini adalah saat untuk mengangkat pikiran kita kepada Allah. Dengan lagu tersebut kita mengundang Allah untuk datang ke dalam pertempuran yang seharusnya saya lakukan sendiri. Dan ketika Allah terlibat di dalam pertempuran kita, di dalam Alkitab berapa kali Allah kalah dalam pertempuran? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Allah yang menjadi bagian di dalam kehidupan saya setiap hari. Di dalam pertempuran saya akan memastikan saya keluar dari pertempuran. Bukan cuma selamat tapi penuh kemenangan. Dan cara melakukannya dengan mengangkat pujian kepada Allah. Sekarang pertanyaan yang lebih penting. Oh kalau begitu yang penting semua lagu, yang penting ada kata Yesus, ada ayat Alkitab, oke. Apakah seperti itu? Oke, mari kita lihat. Kalau begitu sekarang, bagaimana kita dapat memilih musik yang benar? Bagaimana kita memilih musik yang benar? Saya akan menggunakan, kalau tadi kita melihat ayat Alkitab, cerita Alkitab, dan kemudian kutipan-kutipan roh nubuat, saat ini kita akan melihat beberapa kutipan dari Ellen White, dan kita akan melihat beberapa penelitian-penelitian terkait bagaimana musik mempengaruhi pikiran kita. Kita baca ulang ayat ini. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Siapakah yang lebih benar dari Kristus? Siapakah yang lebih mulia dari Kristus? Siapakah yang lebih adil dari Kristus? Siapakah yang lebih suci dari Kristus? Siapakah yang lebih manis dari Kristus? Siapakah yang perkataannya lebih sedap didengar daripada Kristus? Dan siapakah yang perbuatan-perbuatannya itu kebajikan dan patut dipuji selain daripada Kristus? Jika tidak ada yang lebih baik dari Kristus, maka ini mengajak kita untuk mengisi, memikirkan pikiran, mengalihkan pikiran kita untuk memikirkan tentang siapa? Yesus. Dengan kata lain, segala sesuatu yang mengalihkan pikiran kita dari Kristus, jangan dipikirkan.
Oke, ada 3 hal tentang memilih musik. Yang pertama adalah musik itu sendiri. Yang kedua adalah rhythm. Apa itu rhythm? Cek, tek, 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 cek, 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 dedek, 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 cek, 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 dedek, 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 cek, cek, dedek, dedek, itu rhythm. Tek, 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 dedek, 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 itu rhythm. Yang pertama adalah musik. Musik itu ada dia punya melodi, dia punya chord. Yang berikut adalah lirik. Oke, musik, rhythm, dan lirik. Mari kita lihat yang pertama. Ini saya ambil slide ini, saya ambil dari beberapa seminar musik. Saya coba lihat seminar musik, saya coba lihat ini masuk akal. Oh ini bagus. Coba bandingkan, oh iya, betul. Oke. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke. Nanti saudara-saudara semua, adik-adik semua boleh uji, betul enggak? Silakan tulis seperti orang-orang Berea. Sesudah Paulus bicara, mereka pulang dan membuka Alkitab. Apakah benar seperti itu? Oke? Nah, dia bilang begini, ini Dr. Manfred. Ini saya tidak sempat terjemahkan. Dia bilang begini, orang memberikan reaksi terhadap musik. Oke? Sama seperti orang lihat gambar, ada waktu lihat gambar. Pernah waktu lihat internet, waktu lihat kita langsung tutup kita punya muka? Kita tutup kita punya muka. Tidak ada pesan, hanya melihat gambar, kita langsung bereaksi. Betul? Waktu kita ke mall, kita datang cepat untuk melihat gambar. Ada tuh? Nah, sebagaimana kita bereaksi terhadap gambar, musik juga menimbulkan reaksi. Musik itu menimbulkan reaksi. Oke? Tidak peduli bahasanya apa, tidak peduli kita latar belakangnya apa. Kita orang mana itu enggak. Semua bahasa, semua ketika orang dengan latar belakang yang berbeda, ketika mereka mendengarkan musik, itu ada impact bagi mereka. Dan coba lihat ini. Musik dengan sangat cepat dan dengan luar biasa itu dapat menetapkan kita punya mood. Apa itu mood? Suasana hati. Dan suasana hati akan mempengaruhi kita punya tindakan. Betul? Jangan dulu baku dapat dengan dia. Dia punya mood lagi enggak bagus. Jadi kalau mau tanya, semua yang ditanyain pasti bilang enggak. Lagi mood bagus, ayo. Oke. Dan apa kata yang dapat mengubah suasana hati dengan cepat dan dengan luar biasa? Musik. Apa itu musik? Itu musik. Itu termasuk ini. Ini musiknya. Itu musik. Nanti kita coba lihat sebentar berapa penelitian. Oke, saya ingin berikan saya 1-2 kata sesudah saya memainkan musik ini. Ya. Ya. 1 kata yang muncul di pikiran ketika dengar lagu tadi. Jena? 1 kata. Klasik. Klasik. Dansa. Dansa. Yang muncul di pikiran waktu kita dengar itu gambaran apa yang muncul? Kata apa lagi? Ceria. Apa? Lagunya ceria. Lagu ceria. Suatu keceriaan. Ada yang berbeda? Apa lagi? Di situ ada sesuatu yang musik yang
excited, membuat kita excited, ada excitement. Ada lagi? Pertanyaan, apakah musik ini ada tulis ini lagu yang excited, ini musik yang ceria? Apakah ditulis di situ? Dari mana kalian saudara-saudara tahu bahwa ini ceria? Dengan kata lain, tanpa kata sekalipun kita mendapatkan pesan yang sama. Setuju? Kita dapat pesan yang sama. Tanpa kata sekalipun kita mendapat pesan yang sama. Kalau ini gimana? Lihat. Seram. Menakutkan. Menakutkan. Ada yang ceria? Dari mana? Apakah di sini dituliskan ini lagu seram? Dari mana kita mengambil kesimpulan bahwa ini sesuatu yang menyeramkan? Dari mana? Dan semua sepakat kalau kita malam hari jalan di jalan yang gelap, kemungkinan besar bukan ini lagu pilihan kita. Setuju? Oke. Dengan kata lain, musik itu ada pesannya walaupun tidak ada kata-katanya. Dia punya pesan ada di sana. Ada pesan yang tidak dituliskan, tetapi yang ingin dimasukkan ke dalam pikiran saya. Sekarang, pertanyaan kira-kira, waktu Saul lagi diganggu roh jahat, musik yang mana yang kira-kira, musik mana kira-kira yang Daud mainkan? Seperti yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa tidak yang kedua? Bisa tambah stres. Ada yang setuju dengan Bapak Stephen? Kenapa bisa setuju dengan dia? Dengan kata lain, musik itu tanpa kata sekalipun memiliki pesan yang dapat mempengaruhi kita punya pikiran. Jadi pertanyaan, lagu mana kira-kira lagu yang bagus kita nyanyikan di gereja untuk ucapan syukur? Lagu pertama atau kedua? Tapi kalau orang pakai ada kata ayat Alkitab di situ kan jadi bagus. Jadi yang pertama adalah musik itu sendiri tanpa kata sekalipun memiliki kuasa yang luar biasa. Ini contoh Saul. Nah, mari sekarang kita coba lihat apa hubungannya musik, pikiran, dan kita punya karakter. Oke, kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Bahkan pikiran pun harus ditundukkan kepada kehendak Allah dan perasaan harus dikendalikan oleh akal dan agama. Jika pikiran salah, perasaan pun akan salah. Dan pikiran serta perasaan yang digabungkan membentuk karakter. Jadi pikiran dan perasaan itulah yang membentuk apa? Karakter. Itu yang membentuk saya itu siapa. Jadi saya itu siapa dibentuk oleh dua hal. Cara saya berpikir dan bagaimana emosi-emosi saya. Bagaimana perasaan-perasaan saya. So pernah lihat toh? Itu orang itu moody sekali. Sekarang senang tiba-tiba berubah. Dia itu orang ceria sekali. Dia itu cemberut terus. Saya itu siapa akan dipengaruhi oleh dua hal. Pikiran saya dan perasaan saya. Dan musik itu akan mempengaruhi perasaan dan juga pikiran. Dengan kata lain, jika saya itu dibentuk oleh pikiran dan perasaan, dan musik dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan, maka saya itu siapa akan sangat-sangat ditentukan oleh musik yang saya dengar.
Jadi pertanyaan, apakah musik mempengaruhi, apakah oke untuk mendengarkan jenis musik apa saja? Enggak. Kenapa? Musik yang saya dengarkan akan mempengaruhi pikiran saya, musik yang saya dengarkan akan mempengaruhi perasaan saya, dan pikiran dan perasaan saya akan mempengaruhi saya itu siapa. Oke? Coba lihat. Tuhan suka kita punya pikiran dan kita punya perasaan itu dikendalikan. Setuju? Itu harus dikendalikan, kita punya pikiran dan perasaan. Sebalik, jadi kalau ada yang bilang seperti ini, nggak usah pusing dengan apa yang orang pikir, yang orang punya perasaan, enjoy saja. Maka kita baca di sini 2, 3. Anda berada di bawah pengaruh malaikat jahat dan mengundang kehadiran serta kendali mereka. Masih ingat tadi, musik itu adalah senjata, itu dapat menjadi berkat karena itu membawa kehadiran juru selamat. Nah, sebaliknya, musik yang tidak kita pilih, musik yang kita biarkan mengendalikan perasaan kita dan mengendalikan pikiran saya, itu mengundang siapa? Malaikat jahat. Sudah? Oke. Jadi yang pertama, musik. Apa itu musik? Itu dia punya melodi, dia punya struktur, chord, dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi pikiran. Yang berikut tentang rhythm. Nak apa-apa ini musik-musik band itu nak apa-apa. Yang penting ada kata Yesus memberkati. Aman. Oke, mari kita lihat tentang rhythm. Rhythm. Oke. Enjoyment of music. Dia bilang begini. Rhythm atau ritme atau irama dari itu lagu itu sangat berkaitan erat dengan apa? Body movement, pergerakan kita punya tubuh. Oke? Dan ini lihat, pola yang sederhana ketika diulang-ulangi akan dapat memiliki pengaruh apa? Hipnotis. So pernah lihat orang yang dihipnotis? So pernah lihat? Apapun yang diminta dia akan buat. Apapun yang diminta akan dia buat. Pernah baca? Wih, Pak, kenapa? Wah, 100 juta saya hilang, kok bisa? Nggak tahu, saya disuruh transfer aja, terus saya ikutin aja. Sesudah saya transfer baru saya sadar. Hipnotis. Dan dia bilang seperti ini, sesuatu yang diulang-ulang itu akan memiliki efek hipnotis. Oke. Nah, mari kita lihat sedikit tentang ini ya. Jadi begini, entah kita suka atau tidak, ketika kita punya pikiran itu berada pada kondisi stres, maka dia akan melepaskan apa yang disebut dengan opioid. Tujuannya supaya kita punya pikiran yang lagi stres itu bisa kembali ke level normal. Kasih stres, dia akan kasih keluar itu, dan ini opioid itu seperti morfin, membuat kita orang senang, dia turun lagi. Nah, mari kita lanjut. Dia bilang begini, opioid ini waktu pikiran keluarkan itu bisa membuat kita ketagihan. Kapan dia keluar? Lihat ini, loud booming bass music. Apa itu? Musik yang keras. Musik yang keras membuat kita punya pikiran stres. Tapi ada orang yang senang. Nah, begini dia bilang, waktu kita punya pikiran mendengarkan musik yang keras, kita punya pikiran itu jadi stres, maka akan keluar itu hormon untuk membuat supaya kita punya pikiran kembali ke level normal. Dan ketika itu diproduksi terus, orang suka. Jadi kita suka untuk dengarkan musik yang keras, karena itu pikiran akan mempengaruhi, mengeluarkan hormon tersebut. Dan parahnya adalah seperti ini. Kemana? Ini dia. Supaya itu dibuat semakin banyak dihasilkan, semakin banyak orang merasa, bagus sekali. Kita mulai dari level yang masih sampai mulai kita suka. Kenapa? Semakin stres kita punya pikiran,
hormon itu akan dikeluarkan semakin banyak supaya balik normal dan kita menikmati. Cuma dalam prosesnya itu menyebabkan hipnotis, sesuatu yang berulang-ulang. Oke, mari kita lihat di sini. Ada disebut dengan repetitive rhythm. Apa itu repetitive rhythm? Dari 5 menit orang dengar, begitu terus ya. Tuhan Yesus tidak dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kita punya emosi naik lebih tinggi, dan apa yang terjadi dengan kita punya berpikir berkurang. Orang punya kemampuan untuk berpikir. Jadi kita lebih mengikuti emosi kita, dan kemudian kita punya berpikir menurun. Itulah sebabnya ketika bilang begini, hey, mari kita buat konser musik rock. Ini untuk perdamaian, orang-orang datang. Dan kemudian mulai musik band dan seterusnya. Tapi sesudah konser perdamaian yang terjadi, orang keluar, terjadi sexual abuse, apalagi minuman keras dan seterusnya. Mengapa? Pikiran itu lebih banyak emosi dan berpikir normal itu sunnah. Apa yang mempengaruhi? Bukan kata-katanya. Apa? Rhythm. Nah, repetisi itu bagus. Tetapi ada yang terlalu banyak. Contoh repetisi yang bagus. Waktu kita menyanyi lagu-lagu yang bagus, kita ketika kita dengar begini, kita punya otak itu lebih teratur. Kita bisa hafal ini dan seterusnya. Jadi bilang begini, kalau healthy repetition, irama yang berulang, itu akan membuat kita itu menikmati. Itu menolong kita untuk belajar, memori dan expectation. Kemudian itu bisa menolong waktu bersepeda. Orang bersepeda, biasa olahraga bersepeda cepat atau pelan? Kalau begitu mendengar lagu pertama atau lagu kedua? Masih ingat lagu pertama tadi? Lagu kedua? Ketika Anda berolahraga mendengar lagu pertama atau lagu kedua? Kenapa nak kedua? Repetition, olah yang bagus itu bisa mengatur kita punya movement. Makanya ketika orang lomba perahu naga, ada di punya tambor supaya gerakan. Tapi pertanyaan, itu tambor itu bisa menggerakkan mereka. Pertanyaan, bisa enggak mereka bergerak seharian seperti itu? Enggak, ada punya batas. Jadi repetition ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat itu menyebabkan ketidakteraturan dan seterusnya. Sekarang pertanyaan, yang mana yang kita tahu yang sehat, yang mana yang tidak sehat? Oke, mari kita lihat. Pengulangan yang sehat itu musik dengan ritme yang sehat. Saya pernah lihat di internet ada Mozart untuk belajar, Mozart untuk tidur. Saya pernah lihat. Oke. Itu pengulangan yang sehat. Ini dapat menolong kita punya ingatan lebih baik, teratur dan merasakan kedamaian. Jadi ciri-ciri pengulangan yang sehat ditambah dengan kata-kata yang baik. Pertama itu mesti ada makna, dia itu bervariasi, bukan seterusnya. Pernah lihat dengar lagu klasik, dia di sini cepat, di bagian kemudian mulai melambat. Dan yang, nah ini tentang pikiran. Tadi malam kita coba. Pikiran kita akan stres. Nanti sebentar. Ini punya bagian. Sorry, kita balik ke sini dulu. Musik itu bagus, ritme itu bagus ketika dia membuat kita harus berpikir. Yang paling bahaya adalah ketika musik itu membuat kita tidak mau berpikir. Karena masih ingat tadi, pikiran dan perasaan harus dikendalikan. Ini yang tidak sehat. Kita masuk di sana tanpa berpikir apa-apa. Contoh, ketukan itu lebih kuat dari lirik. Ketukan itu lebih tajam daripada kata-kata. Pertanyaan, ada yang bilang, ser coba kau dengar lagu Ikan Mai Pantai.
Jadi kata-kata kok bagus, nah coba dengar dulu. Dan saya coba dengar, waktu saya dengar, yang saya tertarik dia punya beat bukan dia punya kata-kata. Dia punya beat itu begitu dominan. Beatnya itu sangat-sangat dominan dan seterusnya. Kemudian menyanyi tanpa pemahaman. Ada satu paduan suara. Mau ada acara di bawah, acara mahasiswa, acara sosial. Dan mereka bertanya, "Sir, boleh menyanyi lagu ini?" Dorang kasih dia punya judul lagu. Kita cari internet, ternyata itu lagi tren. Di mana-mana orang, di mikro-mikro. Jadi mau lihat lagu yang lagi berada di list paling atas di Hollywood, itu dengar di mikro-mikro sini. Waktu saya dengar, kita tanya begini ke dorang. Pertanyaan, apa dia punya makna kata-kata? Oh, asik aja. Berarti itu masuk di pengulangan yang berlebihan, dia punya ritme. Mengapa? Orang lebih tertarik dari musik, kata-kata tidak masuk akal mereka nyanyikan, tidak terlalu peduli. Mereka lebih mempedulikan ketukan. Dan ritme lebih penting daripada makna. Ritme lebih penting daripada makna. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Coba raba denyut nadis, saudara-saudara. Ada? Sudah ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Coba kasih tahu ke saya, nadinya seperti apa? Mana saya punya? Tek, 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 tek. Lihat. Kita coba cari tadi malam. Gimana begini? Denyut jantung yang teratur, oke, itu akan membuat kita punya berpikir lebih baik. Tetapi denyut nadi yang tidak teratur akan membuat kita tidak berpikir dengan baik. Contoh, ini adalah normal lagu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jesus loves me, this I know. For marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Karena Allah. Itu orang punya ritme. Tetapi ketika ritme tidak sesuai dengan irama jantung, jantung itu akan mengikuti itu irama lagu. Dan waktu jantung tidak normal seperti yang normalnya, yang terjadi adalah otak tidak dapat berpikir dengan baik. Akibatnya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Contoh ritme. Apakah jantung kita, mana yang jantung Anda yang merasakan? Tek 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 tato. Yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua itu tidak normal, menyebabkan jantung waktu kita dengar musik seperti itu, tek, tek, tak, tek, 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 tak, 4 kali. Tek, 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 tak, tek, tek, tak, tak, tek, tek, tak, tek, 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 tak, tek, 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 tak. Jantung tidak normal, apa yang terjadi? Kemampuan berpikir, marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Bagaimana kita ganti? Marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Sama kan, kata-katanya sama. Betul? Yesus sayang padaku, Alkitab terangkan itu. Kata-katanya sama, ritmenya berbeda, itu mempengaruhi denyut jantung kita dan cara berpikir kita. Apa yang terjadi? Dan banyak musik dibawa ke gereja. Kata-katanya bagus, tetapi dia punya ritme bagus. Apa yang terjadi? Waktu seorang pembicara mulai berbicara dan dia ajar salah, semua orang bilang amin. Mengapa? Pikiran sudah dilatih untuk tidak berpikir. Kenapa? Musik mempersiapkan pikiran untuk menerima pelajaran.
Dia bilang apa? Pikiran dan perasaan harus dikendalikan. Dan musik itu membuat kita nggak peduli dengan kita punya pikir, yang penting kita rasa enak, go for it. Yang terakhir, lirik, kata-katanya. Jadi ada 3 yang membentuk musik. Yang pertama adalah musik itu sendiri, yang kedua adalah ritme itu sendiri, yang ketiga adalah kata-katanya. Ini saya ambil dari slide itu presentasi yang begini. Untuk merubah pikiran dan kebiasaan-kebiasaan, tidak ada yang lebih baik dari musik. Nah, ini 2 slide terakhir. Ya, bilang begini. Marilyn Manson ini adalah penyanyi rock, kita cari tadi malam. Dia penyanyi rock. Dia bilang begini. Yang pertama kita harus buat adalah buat dulu mereka, kumpul orang tarik mereka. Bagaimana cara tarik? Musik itu ada message, betul? Ritme itu membuat mereka nggak usah berpikir, emosi saja, ikutilah emosi. Dan terakhir, kalau orang sodapa pada orang, kalau mereka sudah melepaskan kendali atas pikiran mereka, baru kita kasih dia punya apa? Message. Baru kita kasih dia punya pesan. Orang sodapa pada orang. Ini Hawa. Bagaimana setan sampai Hawa itu jatuh? Dia bilang begini, dengan kata-kata yang lembut dan menyenangkan, dan dengan suara yang merdu, ia berbicara kepada Hawa. Pertanyaan, pada cerita ini Hawa tidak jatuh, benar atau salah? Di akhir cerita ini Hawa dan Adam tetap di Eden, benar atau salah? Salah. Hawa jatuh. Bagaimana setan membawa kejatuhan Hawa? With soft, pleasant word and with musical voice. Dia menggunakan musik, dia punya tone itu ada ritme yang baik, dan dari situ dia kasih dia punya apa? Words. Dia punya pesan, dan Hawa ikut. So, berhati-hati dengan musik yang kita pilih. Bukannya membawa kehadiran juru selamat, kita dapat saja membawa kehadiran setan dan malaikat-malaikat. Gantinya membawa berkat, kita membawa kutuk ketika kita salah mengisi musik. Gantinya mengharapkan kemenangan, musik yang salah dapat membawa kita kepada kekalahan. Jadi tanya, mungkin pertanyaan yang paling bagus, kalau boleh nggak punya musik ini di gereja? Coba dengar dia punya musik tanpa kata-kata. Kemudian dia punya ritme. Dia punya ritme ini membuat kita punya jantung normal, sehingga saya berpikir dengan baik atau enggak. Bahwa terakhir dia punya kata-kata. Karena orang lagi, oh ada kata Yesus, di situ ada kata Allah. Dengar dia punya musik, bagaimana suasana hati itu dengar. Kedua, ritme. Ritme ini membuat saya berpikir lebih bagus, karena repetitifnya itu bagus, ada variasi. Baru terakhir dia punya message. Karena message itu, karena musik dan lirik mempersiapkan hati, message itu yang akan mengisi hati yang sudah disiapkan. Jadi semoga Tuhan akan menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan tepat. Musik itu Tuhan berikan dengan luar biasa untuk jadi berkat yang besar. Tapi pada saat yang bersamaan, setan juga ingin mengubahnya menjadi kutuk. Dengan pertolongan Tuhan, choose the right music. Karena right music menolong kita dalam pertempuran setiap hari dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus pada waktu Dia datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan boleh menolong kami pada hari ini. Ada begitu banyak musik yang mempengaruhi kami. Kami tidak tahu memilih apa yang benar. Tetapi Tuhan kiranya Roh Suci akan menuntun kami dengan terang yang kami ketahui. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam tabiat kami. Semakin serupa dengan Kristus. Kami akan menyerahkan hati kami, pikiran kami dan perasaan kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Tolong kami hari ini untuk memiliki kemenangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.